Hukum untuk memberikan pertanyaan, kritikan, saran demi kesempurnaan skripsi Saudari Melinda Francisca Dodo. Kepada Ibu Prof kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ketua Sidang Besar Pak dan bidang mahasiswa bersama. Kemudian yang saya hormati Bapak Sanjaya, Ketua Prodi Pertama saja. Melinda Francisca Dodo. Kamu orang mana? Orang negara Udah lama di Indonesia? Belum pernah. Kenapa tak menjadi di Indonesia? Posisi. Kemarin kan ada beberapa yang pemimpin itu dan jadi bekerja di dinas negara. Oke. Melinda meriset tentang persepsi masyarakat tentang harga rumah yang dekat dengan tempat ibadah. Apa yang Melinda temukan tadi? banyak orang yang juga berpendapat tentang kalau rumah yang dekat dengan itu mengganggu yang dari beberapa masyarakat. Ada lagi dari yang ada wawancara, orang lebih suka yang tidak ada. Nah, kamu tadi kan kamu sampaikan bahwa lokasi penelitian kamu kan itu di Kecamatan Palbua, Kelurahan Malendeng. Kelurahan Malendeng itu dari mana saja? Daerahnya, Kelurahan Malendeng. Malendeng lingkungan berapa? Yang daerah mana yang kamu teliti? Yang dekat-dekat gereja itu dengan yang di Belum. Malendeng itu semuanya soalnya itu kan ada juga masjid di dalam mana-mana. Gereja juga di Mendung sana juga ada. Kelurahan Malendeng. Malendeng kan ada berapa lingkungan itu. Kemudian kan kenapa kamu memilih Golgota? Golgota yang di bawah sini kan, Golgota itu ada yang masjid yang di belok. masjid yang di Belong. Terus masjid yang di Belong itu yang tinggal itu penduduknya Ada yang Kristen, ada yang Islam. ada yang Kristen, ada yang Islam. Berapa jumlah persentase? Berapa kakak yang Muslim, berapa yang Kristen? Di Belong. Al-Hidayah ya. Iya. Nah, ada Nah, harus tahu berapa jumlah kakak yang Muslim, berapa kakak yang non Muslim. Karena kan tadi kamu kan melihat bagaimana persepsi masyarakat ya tentang harga rumah yang dekat dengan tempat ibadah, gitu kan? Apa sih pentingnya kamu menulis tentang ini, Melinda? Apa pentingnya kira-kira bagi keilmuan kamu sebagai orang ekonomi syariah? Urgensinya di mana? harga. Harga. Kenapa dengan harga? Harga ini kan beragam. Ya memang yang harga tak mungkin bisa mengatakan harga rumah saya yang lumayan Rp1.000 pasti beda. Kalau di Belong kan dekat masjid, dekat kampus, itu lebih tinggi harga daripada kita cuma di pikiran kota. Sekarang ibu bertanya, kalau jawabannya Pak Julian tadi ya, Julian tadi mengatakan itu ada rumah yang di pusat kota dengan rumah yang di pinggiran kota itu berbeda pasti ya. Tapi kamu kan meriset tentang persepsi masyarakat harga rumah yang dekat dengan tempat ibadah, bukan dari strategi lokasi.
bukan lokasi. Di dalam kota atau di luar kota. Ya kan? Tapi di awal tadi kan Melinda menjelaskan bahwa banyak orang yang suka mau beribadah, sehingga mereka ambil rumah atau beli rumah yang dekat dengan tempat ibadah. Tapi pertanyaannya Melinda ke informannya itu adalah tentang lokasi. Gimana ketemunya? Ya memang kalau antara rumah yang di pusat kota dengan rumah yang di pinggiran kota ya pasti berbeda. Tapi Melinda meriset tentang persepsi masyarakat. Apakah harga rumah itu atau masyarakat membeli rumah yang dekat gereja atau masyarakat membeli rumah dekat masjid karena dia memang mau ibadahnya itu cepat, nyaman, dia bangun dengan suara azan. Itu kan yang mau diriset, walaupun dia harganya mahal. Bukan kita melihatnya bahwa oh harga yang di kota dan di desa menurut dia itu tak ketemu. Karena kita berbicara persoalan persepsi masyarakat tentang harga rumah yang dekat dengan rumah ibadah. Orang mau pilih sembahyang, pilih sholat supaya tenang, supaya lancar, nyaman, tidak perlu pakai motor, tidak perlu lagi pakai auto dan lain sebagainya, supaya dekat untuk beribadah, hubungan vertikalnya, begitu loh. Walaupun harganya mahal, itu. Nanti bimbingan lagi deh sama pembimbing, ya. Melinda atau ini bukan kamu yang buat? Hai, bisa saja bukan kamu yang buat sih. Mahal kalau bayar. Ya. Bantuan yang dibayar kan? Jadi fokus ya, fokus. Menulis itu nak fokus terhadap masalah yang kamu riset. Tidak usah ke mana-mana. Nanti yang orang lain yang riset tentang itu, ya. Oke. Nanti diperbaiki ya, diperbaiki. Catatan yang tadi itu kamu sudah kata belum? Oke. Dengan lagi dengan pemimpinnya supaya kamu diarahkan karena kamu kan prodinya ekonomi syariah. Apakah memang ada konsep atau prinsip syariahnya di situ orang berjumlah misalnya, kan? Nah, oke. Saya kira itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada pemimpin kedua. Tadi pemimpin kedua banyak ke teknis tulisan. Jadi Andika kembali membuka, membaca dan memakai pedoman penulisan tugas akhir tahun 2020. Ya. Kamu pakai sesuaikan lagi. Jadi sebelum kamu menulis, kamu setting dulu intinya, linknya, soal dan sebagainya, huruf dan lain sebagainya ya. Tadi yang minta kalau pentingnya itu terkait dengan hukum. Ya, itu diperbaiki ya. Terima kasih Ibu. Ya. Baik, saya persilakan kepada penguji Bapak Muhammad Azhar Muslimin. Silakan kalau ada catatan tambahan dan sebagainya disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kamu membahas tentang perilaku konsumen ya. Tapi tadi di awal jawabannya itu bagus yang di pas pengunjung utama bertanya, ya kan? Tapi memang kadang orang ketika kita bisa hebat untuk menjelaskan, tapi tulisan bingung, nggak ada dari tulisan dalam temukan. Nah yang tadi yang kamu sampaikan itu ke penguji, minta penguji dan sebagainya, itu kamu tuangkan kembali di deskripsi. Coba ada rekam kan di ini ada? Ini rekam kan? Itu kan kesana kamu rekam. Misalnya kamu rekam bahasanya juga. Aku sekali tadi. Tadi Andika itu menjelaskan tentang perilaku konsumen. Oh ada produknya begini Bu, ada yang mau pengakuan, ada yang mau ya kan identitas. Oh, ternyata itu ada juga tentang strata sosial. Ya, sosial. Ibu orang bisa di kalau di sini, so malu kita mau pakai emas. Emas.
Yang pakai itu paling cuma cincin, yang lain cincin kawan sudah muat, ya saya pakai cincin lain. Soalnya yang untuk pakai bagi ini, kalau orang Bugis itu panjang ke bawah dulu, baru ada tahapan sampai dulu susu. Malah sekarang itu kalau itu sampai di gigi, itu kan gigi emas ya kan gigi emas itu. Sampai tipe sampai sekarang itu apa ya dicipur itu bando-bandonya itu iya ini itu. Dan kalau saya melihat positifnya itu investasi, makanya kan di Sulawesi Selatan itu khususnya ya, lihat juga itu ketika mereka mendaftar haji. Sekarang berapa tahun itu DP waiting listnya itu, berapa tahun dibanding orang di Sulut ini. Saking banyaknya orang di sana tuh kadang mau datang kemana mendaftar dulu ya, sekarang kan nggak bisa. Makanya investasi daripada dia pura-pura ke mall dan lain sebagainya itu lebih bagus menurut saya. Kalau kamu tadi bilang faktor keamanan dan investasi, saya kira tadi kamu menjawab ketika Ibu Haji ada bertanya, siapa orang dulu dibuka supaya aman dulu, atau ya. Atas status sosial, ya kan begitu. Karena orang juga kan tidak bisa membeli emas kalau tidak punya uang. Orang punya uang itu karena dia bekerja keras, dan orang Bugis itu ya bekerja keras. Apalagi yang bertanya dan sebagainya itu bekerja keras, investasinya seperti itu. Tapi itu memang kalau tadi Andika berbicara persoalan kulturnya memang begitu. Kalau yang apa namanya yang mau bilang lebih dan lain sebagainya itu kan begitu memang. Orang merasa ada kepuasan di situ ya sudah. Ya, saya ingat sekali tante saya dia pagi sudah bilang, oh ini kenapa pakai begini? Ini harus dipakai ini. Susahnya itu, itu begini. Dia pakainya harus dipakai terus kasih. Oh, gitu deh. Ya, jadi seperti itu. Cuma memang juga dia berbahaya karena kadang juga sekarang itu banyak hipnotis. Nah, itu banyak terjadi. Tapi kamu tidak bisa meneliti orang-orang Bugis di Manado itu, ya sudah seperti itu. Nanti kalau pulang kampung baru kalau di kampungnya orang ya kan biasa pulang ya menyesuaikan dengan kultur kita. Kalau di sini ya kalau pulang kampung saya pulang kampung tak pagi semua tapi dia kan sama-sama loh begitu pulang orang kira kita ada merantau miskin. Ya tak jadi kulturnya memang seperti itu. Orang harus melihat juga terhadap daerah. Tapi intinya bahwa tadi kan berbicara persoalan perilaku, itu kan berbicara persoalan behavior. Ya kan tinggal aku. Bicara persoalan pola hidup, kan begitu kan konsumen pembelinya dia murah. Karena dia murah itu rata-rata memang banyak orang Bugis di situ. Padahal kan yang di pasar masuk bilang itu banyak orang Bugis di situ. Nah, ya. Andika, kamu segera perbaikan ya? Banyak perbaikan, segera kamu revisi. Habis ini, tidak usah dulu nanti bapaknya tebing. Kamu mengapa lagi itu mengenai ejar dan lain sebagainya itu dulu? Sekarang, ya tuh kok. Namanya aja bukannya semua bayar SPP masih 18. Nah, yang itu Juni sudah. Ya, berjanji ya? Nah, oke. Jadi tadi Komisi 1 sudah ada edakan, Komisi 2 juga sudah, Komisi 3 dan Komisi 4 silakan merevisi depannya, buka pedomannya Fedi, kami sesuaikan terutama yang tempo-tempo itu perbaiki, marginnya, spasinya dengan yang tadi kita mengangkat sesuaikan dengan yang pejabat sekarang. Ya, nah oke. Termasuk juga dengan gelar akademiknya juga diperbaiki. Ya, karena kalian orang itu bisa tulis ya. Kalau kecuali kalau semuanya tidak pakai gelar tidak ada masalah. Kalau pakai gelar semua harus pakai gelar ya, yang sesuai di update. Oke, Andika, ada yang ingin kamu sampaikan? Silakan. Dikasih waktu 1 menit. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari tim penguji. Karena tadi banyak juga pertanyaan, saya merasa senang karena dari hasil 2 tahun ini masih bisa menimbulkan perdebatan walaupun hanya sedikit tadi. Daripada kan 1 tahun 2 tahun buat, tapi habis itu tidak ada
Baik, kita itu apresiasi untuk kita PWP Bali. Oh, bagus. Terima kasih. Ya. Oke, habis ini telepon ke Bapak. Bapak ke Saudia. Gimana ya? Iya. Iya, saya juga sudah kirim tadi. Jadi alhamdulillah jadi saya bisa belajar. Kalau nyanda, terpaksa ujian ulang. Tetapi ini habis ini baca nomor apa ya? Jadi yang nama kalau sudah ujian. Dan nanti kan banyak orang aktif di organisasi itu yang tidak kelar. Karena sudah terlalu minimal sudah terlalu apa ya, lupa kalau dia jenis mahasiswa. Ya, ide ya. Jadi orang tua itu masih sekolah patoran itu supaya orang selesai ada ijazah sudah mau pulang. Kalau nyata ijazah sama dengan nanti kan masih lulusan SMA. Nah setelah ini tanya ke bapak mau kuliah, lanjut S2 atau mau melanjutkan usaha bapak atau apa terserah. Ya, yang jelasnya bahwa kamu juga harus punya penghasilan, harus membahagiakan orang tua. Nih, badaikan pada orang tua. Nih, yang mau dibantah, boleh, dosa kalau mau dibantah orang tua. Oke? Ya. Terima kasih kepada para pendidik. Tidak ada. Ya, para pendidik, terima kasih. Pendidik satu ini wakil rektor, mana tahu. Ya, Pada saat beliau tapi menyempatkan diri. Nah, harus berterima kasih. Kalau beliau tidak datang, belum membuka. Ya kan? Untuk beliau datang. Iya. Ya, pendidik dua, Ibu Khadijah dan Pak Ansar, Pak Pendidik. Datang pendidik bisa kita, mudah-mudahan hasilnya ini memberikan manfaat untuk masyarakat di khususnya di Almuran ya. Ya. Sampai oke, baik, bersama-sama kita tutup ujian munakasah pada hari ini untuk Anda Andika Muhammad Nur Ismail dengan sama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.